Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, kemudian menjadikannya di atas permukaan bumi sebagai khalifah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di atas permukaan bumi khalifah. Khalifah untuk mengatur dunia, mengisi dunia, memakmurkan dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuat pasangan-pasangan bagi setiap manusia. Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kamu pasangan-pasangan. Litaskunu ilaiha, agar kamu sekalian bisa hidup tenang bersamanya dan menjadikan di antara kamu mawaddata wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bahwasanya di antara memakmurkan dunia, mengisi kehidupan dunia, Allah buat pasangan-pasangan di antara manusia. Tentu kaum pria dengan kaum wanita. Dan ini pun mempunyai aturan-aturan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu konsep pedoman hidup bagi umat manusia agar mereka menjalankan peraturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang baik, 2, 3, dan 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Apabila engkau takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja cukup. Inilah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kemakmuran, keadilan di antara manusia. Hanya saja kadang-kadang manusia banyak yang melanggar aturan. Dia merasa ingin bebas tanpa aturan. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kebebasan kepada seluruh umat manusia untuk menjalani hidup di atas dunia ini. Karena Allah sangat sayang kepada kita. Kita tidak dipungkiri bahwa manusia yang lemah, manusia yang bodoh, yang tidak banyak mengetahui. Sedangkan Allah alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Oleh sebab itu, Allah menurunkan, membuat aturan-aturan kepada kita semua
agar supaya kita tidak melampaui batas sehingga menerjang bahaya yang memang kita sendiri tidak mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau bagi anak laki-laki dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi 4 wanita. Inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri pria tentu sangatlah berbeda dengan yang diciptakan oleh Allah di dalam diri wanita. Oleh sebab itu Allah menentukan satu pria bisa 4 wanita. Namun Allah tidak menentukan satu wanita 4 pria. Jelas ini berbahaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita melihat dari ayat yang tadi saya bacakan, memuat di antaranya tujuan nikah. Apa? Litaskunu ilaiha, agar engkau bisa hidup tenang. Bagaimana akan didapatkan ketenangan? Bisa apabila dalam satu rumah, satu pria, maaf, 2 pria, 1 wanita. Tidaklah mungkin. Bagaimanapun itu alasan, bagaimanapun usaha untuk bersatu, untuk menciptakan cinta dan kasih sayang, keadilan, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak berarti. Karena apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan meleset. Dan itulah kebenaran yang hakiki. Apabila di dalam satu keluarga 2 pria, 1 wanita, bagaimana jadinya? Jelas, ini menginginkan satu ketentraman, ketenangan, cinta dan kasih sayang dengan terpaksa. Dan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di antara tujuan nikah juga adalah untuk menghasilkan keturunan, mendapatkan keturunan. Sekarang kita ibaratkan, misalnya seorang suami teko, apabila dia mempunyai 2 istri, nggak ada masalah. Jangankan 2, 4 saja boleh. Apabila teko, dia mengisi air ke cangkir yang 1, ke cangkir yang 2, maka ketahuan dari mana itu air berasal, yaitu jelas ke 1 teko. Ibarat kata ini anak siapa? Jelas bapaknya dan ibunya. Tetapi kalau kebalikannya, suami 2 teko, sedangkan istri 1. Teko yang 1 menaruh air ke cangkir yang 1. Kemudian teko yang kedua menaruh air juga di teko yang ke-1. Apabila suatu saat hamil dan mengandung, ini anak siapa? Anak teko yang ke-1 atau teko yang kedua? Nah, rancu. Disinilah hadirin sekalian. Di antara tujuan pernikahan adalah menghasilkan keturunan. Apabila sistem ini terjadi, maka akan hancur keturunan-keturunan dan nasab. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Di samping itu, ini adalah pelanggaran terhadap syariat Islam. Nah, kita selaku umat yang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, hendaknya waspada akan terjadinya
seperti ini. Ini adalah kecelakaan besar. Apabila terjadi di suatu lingkungan, di tempat, di daerah, maka orang-orang yang di daerah tersebut harus membersihkan daerahnya, lingkungannya dari hal-hal seperti ini. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah oleh kamu akan bahaya, akan malapetaka yang menimpa kamu sekalian, yang tidak khusus untuk orang-orang yang berbuat zalim di antara kamu. Tetapi malapetaka ini akan merata, akan mengenai siapa saja. Orang yang berbuat kena, yang tidak berbuat kena. Yang zalim, yang selalu berbuat durhaka dan maksiat kena. Yang selalu sujud di dalam masjid dan tahajud juga kena. Oleh sebab itu, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah, hendaknya kita waspada akan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, segala malapetaka, dan kita diberikan kehidupan yang damai, mempunyai keturunan yang soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.